Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dan bersyukur pada kesempatan ini kita boleh berjumpa kembali di dalam sapaan renungan pagi untuk kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum masuk di dalam renungan, mari kita satu di dalam doa. Ya Yesus Tuhan, kami bersyukur atas hari yang telah Engkau berikan bagi kami di setiap hidup yang telah kami jalani Tuhan. Dan pada kesempatan ini, ajar kami untuk lebih dapat memahami firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah hikmat-Mu agar kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Sapaan pagi pada kesempatan hari ini bertemakan kepenuhan dalam hikmat, yang diambil dari Yunus 4, ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Bersama saya, Ones Mahanugrah. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, bahwa ada seorang pemuda yang sangat dekat sekali dengan Tuhan. Dan saking dekatnya, hubungan tersebut, ia dapat bercakap-cakap dengan Tuhan selayaknya saudara sendiri. Sehingga tak jarang tentunya terjadi percakapan antara pemuda ini dengan Tuhan dalam sebuah ilustrasi yang demikian. Jadi digambarkan seorang pemuda ini ia tengah dilanda kegelisahan karena setelah lulus dari sekolahnya ia kesulitan mencari pekerjaan dan ia sudah melamar ke sana sini tetapi tidak kunjung juga mendapatkan jawaban untuk bagaimana ia harus bekerja. Dan kemudian ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah banyak sekali melamar pekerjaan ke sana, ke sini. Saya sudah banyak sekali berjuang. Akan tetapi sampai detik ini Tuhan, saya kok belum dapat pekerjaannya Tuhan. Ya Tuhan, saya memohonkan supaya saya boleh bekerja Tuhan. Dan sekiranya ketika saya sudah mendapatkan pekerjaan, saya berjanji Tuhan, saya akan memberikan persembahan kepadamu Tuhan, sepenuh hatiku, dan tentunya juga dengan apa yang telah aku dapatkan dari pekerjaan itu. Kemudian Tuhan menjawab, "Oke, kalau seperti itu, baiklah, aku akan memberikanmu pekerjaan." Kemudian beberapa tahun kemudian, setelah pemuda ini mendapatkan pekerjaan, pemuda ini datang lagi kepada Tuhan. Nah, sekarang permasalahannya adalah pemuda ini sangat merindukan kekasihnya. Sebab karena pekerjaan mereka menjadi terpisah. Dari segi waktu, mereka menjadi kesulitan untuk bertemu dan juga sulit untuk berkomunikasi. Dan pemuda ini pun berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu aku sangat mengasihi kekasihku Tuhan. Akan tetapi aku juga menyadari bahwa sekarang aku juga sibuk dengan pekerjaanku, pekerjaan yang telah Engkau berikan sebelumnya kepadaku Tuhan. Dan oleh karena itu, hamba memohon padamu Tuhan, izinkanlah kami berdua untuk mendapatkan waktu Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama di tengah kesibukan kami Tuhan. Jikalau Engkau boleh mengabulkan doaku Tuhan, hamba berjanji Tuhan, hamba akan berdonasi Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar hamba. Kemudian Tuhan pun menjawab, "Oke, sekiranya engkau mengharapkan yang demikian, maka aku izinkan untuk boleh terjadi." Kemudian beberapa tahun setelah itu, ia selalu merasa bahwa hidupnya sulit dari segi ekonomi, sehingga finansialnya tidak menentu, bahkan ditambah lagi ia harus menikahi kekasihnya,
ia harus membangun keluarga, bahkan ia juga harus mencukupi kebutuhannya dan keluarganya nanti. Kemudian ia berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu setiap jerih payahku atas setiap apa yang setelah kulakukan. Akan tetapi, sampai saat ini aku masih merasa Tuhan bahwa kebutuhan ekonomiku begitu besar. Akan tetapi, yang kuhasilkan tidak seberapa, bahkan kurang dari apa yang kubutuhkan Tuhan. Oleh karena itu, hamba hanya memohonkan kepadamu Tuhan, supaya Engkau bolehlah Tuhan memberikanku rezeki yang lebih, supaya hamba-Mu ini dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, begitupun juga di dalam nanti membangun keluarga Tuhan. Dan ketika hal itu boleh terjadi, hamba berjanji Tuhan, hamba akan banyak meluangkan waktu hamba untuk boleh berpelayanan, melayani Engkau Tuhan. Dan kemudian Tuhan pun menjawab, "Oke, baik kalau begitu. Sekiranya Engkau menghendaki yang demikian, biarlah hal itu boleh terjadi." Beberapa tahun kemudian, ketika pemuda ini sudah berkeluarga, ia sudah memiliki kehidupan yang berkecukupan, sampai suatu hari ia jatuh sakit. Kemudian ia berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa Engkau memberikan penyakit ini kepadaku Tuhan? Setelah apa yang Engkau berikan kepadaku, Engkau sudah memberikanku pekerjaan, Engkau sudah mendekatkanku dengan kekasihku, bahkan sekarang aku boleh berkeluarga, dan juga saat ini pun kehidupanku sudah berkecukupan. Akan tetapi kenapa Engkau memberikan hamba-Mu ini sakit Tuhan?" Hamba hanya memohonkan Tuhan supaya hamba boleh kembali sehat, kembali pulih, supaya hamba dapat menikmati kehidupan hamba Tuhan. Kemudian Tuhan berkata, "Apalagi yang hendak kamu taruhkan untuk kesembuhanmu? Engkau sudah memberikan persembahan kepadaku, Engkau sudah banyak bersedekah pada orang yang membutuhkan, bahkan waktumu pun sudah Engkau berikan kepadaku di dalam pelayananmu. Lalu apalagi yang dapat Engkau berikan bagiku?" Mendengar hal tersebut, terkejutlah ia, sebab selama ini ia menyadari bahwa di dalam setiap doanya, ia hanya membutuhkan Tuhan ketika ia merasa hidupnya sulit. Melalui cerita demikian, kita mulai memahami bahwa sebagian dari kita mungkin ada juga yang seperti itu. Kita mau melakukan pekerjaan Tuhan agar permohonan kita terkabul, bukan sebagai bentuk syukur. Begitu juga dengan bacaan kita pada kesempatan hari ini melalui kisah Yunus. Di dalam kisah Yunus, kita memahami mulai dari pasal yang pertama bahwa ketika ia mendapatkan perintah ke Niniwe, justru ia lari ke Tarsus. Kemudian Tuhan pun membiarkan Yunus dicampakkan dari kapal di mana dia berlayar, dan Yunus diizinkan untuk berada di dalam perut ikan. Kemudian Yunus pun menyesali dosanya, kemudian Tuhan izinkan untuk ikan itu memuntahkannya. Kemudian Yunus pun pergi ke Niniwe serta memberitakan berita pertobatan. Dan kemudian bangsa Niniwe pun bertobat. Setelah bangsa itu bertobat dan Tuhan tidak jadi menghukum bangsa itu, Yunus justru marah karena mengasihani bangsa Niniwe, dan lebih baik ia meminta untuk mati saja. Kemudian Tuhan memberikan pohon jarak kepadanya supaya redam emosinya. Dan keesokan harinya, pohon itu pun habis dimakan ulat dan ia kepanasan serta menjadi marah kembali kepada Tuhan. Baru Tuhan berkata kepadanya, "Layakkah engkau marah kepada pohon jarak itu?" Dari kedua kisah
tersebut dari ilustrasi pertama dan bagaimana kita memahami cerita Yunus. Ada satu kesamaan sifat di mana tindakan penghayatan terhadap karya Tuhan diselipkan dengan keegoisan manusia. Sejatinya manusia adalah makhluk yang egois. Perasaan egois sebenarnya adalah alami karena ia mengisyaratkan akan apa yang kita butuhkan dan kita inginkan. Saya curiga bahwa keegoisan kita sering dibalut dengan sebuah kebaikan, sehingga kebaikan adalah satu upaya kita memberi makan ego kita. Sederhananya seperti ini. Kita mungkin pernah berpikir bahwa saya harus berbuat baik kepada seseorang, supaya orang lain berbuat baik juga kepada saya. Atau saya harus memberi sesuatu kepada orang lain supaya kelak saya diberikan juga sesuatu oleh orang lain. Pertanyaannya sekarang adalah, ya kalau mendapatkan respon yang sama, bagaimana jika tidak? Nah tentu kita akan merasa kecewa. Berarti dapat disimpulkan bahwa di dalam keegoisan kita sebetulnya terdapat perasaan pamrih. Kalau dalam setiap relasi, baik kepada sesama, terdapat rasa pamrih atau ingin mendapatkan balasan, lalu betulkah kita sudah memahami akan kasih itu? Atau jangan-jangan seperti kisah yang di awal, kita mengasihi Tuhan, tapi kita mengharapkan balasan kebaikan dari Tuhan. Nah begitu juga kita mengasihi sesama, tapi kita mengharapkan kembali. Sedangkan bicara mengenai kasih, di dalamnya termuat ketulusan atau keikhlasan. Berarti kasih itu tidak pamrih. Ada satu ungkapan yang demikian. Orang yang di dalam hatinya kosong hanyalah ego yang menguasai pikiran dan perbuatannya. Namun, berbeda dengan orang yang sudah terisi penuh, maka pola pikirnya akan berbeda pula. Untuk lebih menjelaskan mengenai kekosongan dan terisi penuh ini, saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh seorang filsuf bernama Søren Kierkegaard. Ia adalah seorang filsuf asal Denmark yang mencetuskan teori mengenai filsafat eksistensial. Di dalam teorinya ia mengatakan bahwa terdapat 3 tingkatan diri atau bagaimana tingkatan diri kita itu sebetulnya di level yang mana. Yang pertama, level estetik. Level estetik ini bicara mengenai seseorang yang selalu mencari kepuasan terhadap dunia. Ia berfoya-foya, ia selalu mencari yang enaknya saja. Ia mendapatkan semua yang ia harapkan. Namun pada akhirnya, ketika ia sudah mendapatkan semuanya, justru ia merasa bosan. Dan pada akhirnya, dari kebosanan itu, membuat ia kecewa. Nah, orang yang sudah tuntas dengan level estetik ini dan tidak mencari kepuasan dunia, ia akan naik level dengan level etik. Level etik ini menjelaskan bahwa kita sudah memahami bahwa hidup itu berelasi dengan orang lain, sehingga kita juga perlu berbuat sesuatu kepada orang lain. Contohnya kita memberi, contohnya kita membuat relasi yang baik dengan orang lain, bagaimana kita memposisikan yang baik terhadap orang lain. Akan tetapi, di dalam level ini, orang masih mengharapkan adanya respon balik, atau masih terdapat rasa pamrih dalam dirinya. Bayangkan ketika kita sudah berbuat baik pada orang dan nyatanya orang tersebut tidak membalas kebaikan kita. Apa yang terjadi?
kita akan merasa kecewa. Nah, barulah kita masuk di dalam level yang ketiga ketika orang sudah tidak lagi melakukan kebaikan tetapi didasari oleh perasaan pamrih, yaitu adalah level religius, di mana kita menyandarkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dengan kita menyandarkan diri kepada Tuhan secara penuh, Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Meskipun dilanda kegelisahan, kekecewaan, ataupun kekhawatiran. Sebab masih ada Tuhan. Lalu bagaimana Tuhan hadir? Lalu bagaimana Tuhan itu menjamah dan lain sebagainya? Ingat, di dalam level ini, jangan kita melogikakan Tuhan. Sebab Tuhan di dalam kedekatannya pada kita, Ia tetap memiliki sisi misteri yang tidak bisa kita capai. Atau bisa disebut sebagai mysterium tremendum et fascinatum. Yang artinya misteri yang menggetarkan, tetapi membuat kita terpesona, kita menjadi tercengang oleh karena hal tersebut. Cara memahami Tuhan yang misteri itu adalah kita harus mendekat kepada Tuhan dengan melakukan penghayatan. Bahkan kita harus menyerap Dia. Maka kita akan menjadi penuh dengan hikmat. Sehingga ketika kita dipenuhi oleh hikmat, hidup kita akan memasrahkan diri sepenuhnya pada Tuhan, sehingga kita melakukan kehendak-Nya dengan ikhlas. Dengan demikian, terisi penuh sama halnya kita dipenuhi oleh hikmat, sehingga ketika kita melakukan pekerjaan Allah, tidak mengharapkan kembali. Serta kita menjadi paham bahwa rencana Tuhan itu indah, tidak hanya bagi kita, tetapi juga bagi semua orang. Oleh karena itu, hayatilah keberadaan Tuhan untuk kita boleh mengerti kehendak Tuhan yang ajaib, bukan hanya mendengarkan ego kita. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini Engkau boleh mengajarkan kami untuk bagaimana kami boleh menyerap kepribadian-Mu, menyerap ajaran akan kasih yang ada padamu, supaya kami boleh terisi penuh dengan hikmat. Dan ajar kami Tuhan, supaya kami dapat mengelola diri untuk dapat memposisikan diri di tengah-tengah sesama kami, untuk kami tidak menjadi pamrih. Kita melakukan kebaikan, bukan mengharapkan kembali. Dengan demikian Tuhan, kami serahkan diri kami sebenarnya dalam tangan kasih-Mu, dan kiranya Engkau memberkati hari-hari kami, supaya kami boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian sapaan renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.